Halo teman-teman, pada waktu dini hari kala itu saya sudah berada di Yogyakarta. Rencananya saya akan balik lagi ke Jakarta naik kereta api paling pagi yang berangkat dari stasiun Lempuyangan. Sekitaran jam 1 lewat 8 menit saya masuk ke dalam stasiun. Dan untuk jam 1 dini hari kala itu untuk aktivitas di stasiun Lempuyangan sepi ya teman-teman. Dan biasanya kalau ramainya itu mau subuh karena beberapa kereta api dari Jakarta masuk ke stasiun Lempuyangan teman-teman. Dan aktivitas tersebut berlaku juga di stasiun Tugu Yogyakarta yang secara jaraknya nggak terlalu jauh dari stasiun Lempuyangan. Mirip seperti stasiun Cirebon Kejaksaan dan Perujakan teman-teman. Bedanya kalau stasiun Lempuyangan dan stasiun Tugu Yogyakarta yaitu kalau stasiun Lempuyangan ini mayoritas melayani perjalanan dengan kereta api ekonomi dan kelas campuran. Sedangkan untuk stasiun Tugu Yogyakarta melayani perjalanan kereta api mayoritas eksekutif dan beberapa kelas campuran. Di jalur 1 kini tersedia kereta api Bogowonto dari Jakarta dengan tujuan akhir di Lempuyangan teman-teman. Untuk kereta api Bogowonto dapat jatah rangkaian baru yaitu eksekutif dan ekonomi new generation stainless steel yang diproduksi dari PT Inka. Jam 2 lewat 26 menit, kereta api Motis Lebaran Tengah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Lama perjalanan dari Lempuyangan menuju Pasar Senen yaitu sekitar 8 jam perjalanan. Pada kesempatan kali ini saya akan naik kereta yang mana beroperasi tidak reguler
atau lebih tepatnya musiman, terutama di hari besar nasional saja. Nama keretanya adalah Motis Lebaran Tengah yang beroperasi hanya di hari besar saja. Kalau di tahun sebelumnya ada di musim angkutan Lebaran dan angkutan Natal dan Tahun Baru. Nah, untuk kali ini di Lebaran tahun 2025, kereta api Motis hadir kembali dengan layanan sama persis seperti tahun sebelum-sebelumnya, yaitu angkutan penumpang dan motor, teman-teman. Perjalanan kereta api Motis Lebaran Tengah kala itu menjadi event tahunan yang diadakan oleh DJKA dan KAI, yang beroperasi nggak cuma di masa angkutan Lebaran di tahun sebelumnya. Pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru juga diadakan. Nah, bedanya untuk kereta api yang beroperasi di masa angkutan Lebaran lebih banyak, terutama kereta api Motis Lebaran Tengah ini. Ada 3 kali perjalanan dalam sehari baik dari Jogja maupun Jakarta. Dan untuk saat ini kereta api Motis Lebaran Tengah yang saya naiki berangkat paling pagi dari Yogyakarta, yaitu jam setengah 3 pagi. Kemudian untuk yang siang hari berangkat sekitaran jam 12 siang. Kemudian untuk yang malam hari berangkat sekitaran jam 10 malam. Untuk relasi perjalanan kereta api Motis Lebaran Tengah ini yaitu Lempuyangan, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Cirebon Perujakan, Arjowinangun, dan Pasar Senen. Sepertinya untuk penumpang dari kereta api Motis Lebaran Tengah memang banyak di jalur selatan, terutama daerah Purworejo dan Kebumen serta Cilacap. Tapi untuk lebih pastinya yang punya data dari PT KAI ya teman-teman. Kemudian untuk syarat perjalanan kereta api Motis Lebaran Tengah kali ini yaitu bagi teman-teman sekalian yang bawa motor dapat tiket gratis untuk 2 orang dan 1 tiket gratis bagi anak di bawah 3 tahun. Pendaftaran bisa online melalui website dan bisa juga offline sesuai dengan konfirmasi dari sosmed Motis DJKA. Dan selengkapnya bisa teman-teman cek sendiri apa saja yang menjadi persyaratannya. Kemudian bagi teman-teman yang tidak bawa motor tapi mau naik kereta Motis, ini juga bisa ya, dengan memanfaatkan kursi yang masih tersedia. Dan biasanya kalau pesen tiketnya itu lewat aplikasi Akses by KAI. Dengan cek secara berkala atau biasanya dibuka 12 jam sebelum keberangkatan kereta. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya hanya berlaku 4 hari saja, baik yang arus mudik maupun arus balik. Dan berlaku juga untuk kontraflow-nya. Jam 3:23 kereta api Motis Lebaran Tengah tiba di stasiun Kutoarjo. Jadi sebelumnya itu kita lewat stasiun Wates, namun nggak berhenti ya teman-teman. Stasiun Kutoarjo adalah stasiun yang terletak di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Menjadi stasiun yang di bawah naungan Daob 5 Purwokerto di bagian paling timur. Dan stasiun Kutoarjo ini punya percabangan menuju ke stasiun Purworejo. Kalau nggak salah dulu itu ada kereta feeder yang melayani perjalanan dari Kutoarjo menuju ke stasiun Purworejo. Dan sudah lama kereta feeder tersebut tidak beroperasi. Kalau memang ada permintaan dari penumpang, mudah-mudahan bisa dioperasikan kembali lagi atau jalurnya kembali direaktivasi lagi. Dan dapat memanfaatkan perpanjangan relasi bagi kereta api Songgale atau Kuto Jaya Selatan.
Jam 4 lewat 3 menit kereta api Motis Lebaran Tengah sampai di stasiun Kebumen. Untuk saat ini suasana di stasiun Kebumen cukup sepi. Karena kala itu saya trip di masa mudik. Jadi yang ramai penumpangnya itu dari Jakarta menuju ke timur teman-teman. Kalau lihat jadwal sepertinya di stasiun Kebumen ini akan ada kereta yang datang teman-teman dari arah Jakarta. Kami informasikan bahwa 10 menit lagi akan memasuki waktu imsak. Terima kasih. Pelanggan yang kami hormati, kami informasikan bahwa 10 menit lagi akan memasuki waktu imsak. Terima kasih. Pelanggan yang kami hormati, kami informasikan bahwa 10 menit lagi akan... Sekitaran jam 4 lewat 31 menit, kereta api Motis Lebaran Tengah tiba di stasiun Gombong dan sudah memasuki waktu subuh. Perjalanan dari Lempuyangan sampai Gombong ini sudah memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan. Nah, stasiun Gombong ini masih berada di wilayah Kebumen, Jawa Tengah. Kalau teman-teman perhatikan, stasiun yang berada di wilayah Kebumen ini cukup megah. Ada stasiun Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kutowinangun, dan Perembun. Persamaan diantaranya yaitu punya peron panjang dan sudah berkanopi. Jadi buat penumpang nggak khawatir cuaca panas maupun hujan. Nah, bedanya kalau di stasiun Perembun itu tidak melayani penumpang. Tidak seperti di stasiun Gombong, Karanganyar, Kebumen, dan Kutowinangun. Kereta api Motis Lebaran Tengah yang saya naiki sudah sampai stasiun Kroya pada jam 5 lewat 4 menit. Untuk stasiun Kroya ini berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Stasiun Kroya saat ini sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Dan untuk perjalanan kereta api di stasiun Kroya ini melayani hampir seluruh perjalanan kereta api, kecuali kereta api Argo Lawu dan Dwi Pangga. Kalau teman-teman naik dari stasiun Kroya mau ke Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Banyuwangi, Bandung, atau ke Jakarta, semua kereta dengan rute tersebut ada ya teman-teman.
Tinggal atur saja jadwal perjalanannya. Selain melayani berbagai tujuan, stasiun Kroya ini cukup strategis, memiliki percabangan jalur kereta api yaitu jalur tengah dan selatan. Kalau jalur tengah menuju ke Purwokerto, Tegal, dan Jakarta. Kalau jalur selatan menuju ke Cilacap, Banjar, Tasikmalaya, hingga ke Bandung. Nah, bisa juga jadi pertemuan kereta api dari arah Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang, maupun sebaliknya. Sampai di stasiun Purwokerto pada jam 5:38. Nah, kira-kira seperti ini suasana pagi hari di stasiun Purwokerto, teman-teman. Dan untuk di sebelah sana adalah rangkaian kereta api Logawa yang mengalami downgrade rangkaian menjadi ekonomi premium stainless steel generasi pertama. Dari yang sebelumnya menggunakan rangkaian full economy New Gen. Namun untuk relasinya diperpanjang dari sebelumnya hanya sampai Jember. Nah, saat ini melayani perjalanan hingga ke Tapang di Banyuwangi, teman-teman. Saat ini kereta api Motis Lebaran Tengah sedang menunggu jam keberangkatan, sembari pengisian ulang air toilet yang dilakukan oleh petugas. Selain itu juga di jalur 1 ada rangkaian kereta api sepertinya ini kereta api Serayu Pagi ya teman-teman. Di jalur 3 stasiun Purwokerto masuk kereta api Motis Lebaran Tengah dari Jakarta. Keberangkatan jam setengah 1 dini hari dan untuk penumpangnya full ya teman-teman. Karena kala itu sudah memasuki masa arus mudik. Jam 5:51, akhirnya kereta api Motis Lebaran Tengah melanjutkan perjalanan kembali. Perjalanan dari Purwokerto menuju ke Pasar Senen, Jakarta. Kurang lebih memakan waktu sekitar 5 jam perjalanan lagi ya teman-teman. Dan selepas stasiun Purwokerto ini, kalau bisa teman-teman manfaatkan momen atau menikmati perjalanannya. Karena untuk petak Purwokerto hingga Prupuk memiliki pemandangan yang sangat indah selama perjalanannya.
Fasilitas selama perjalanan dengan kereta api Motis Lebaran Tengah yaitu menggunakan kereta kelas ekonomi jenis AC split yang pastinya pakai kursi tegak dengan konfigurasi 2-3 yang saling berhadapan. Kemudian total kapasitas per satu keretanya yaitu mampu membawa 106 penumpang. Lalu untuk kabin penumpangnya sudah ber-AC dan ada juga rak bagasi di bagian atas, kanan dan kiri untuk menaruh barang bawaan. Dan juga ada lampu teman-teman. Tersedia colokan listrik untuk cas HP, tablet, dan laptop. Kemudian di atasnya ada meja kecil untuk menaruh botol minuman. Lalu untuk jarak antar kakinya seperti ini ya teman-teman. Kalau semisalkan kursinya full dan berhadapan dengan penumpang di depannya, masih ada space sedikit. Namun nggak bisa terlalu bergerak lebih sering, karena bisa jadi adu kaki ya teman-teman. Kemudian untuk toiletnya terdapat di bagian bordes rangkaian kereta. Dan yang saya review kali ini yaitu menggunakan toilet jongkok. Kemudian terdapat wastafel, keran air, dan sabun. Kemudian di bagian bawah terdapat tempat sampah dan pegangan. Lalu di atas sebagian kiri ada cermin besar dan pengharum ruangan. Di sebelah pengharum ada gantungan juga untuk menaruh tas kecil ataupun pakaian. Tidak lupa juga ada jet shower serta tombol flush untuk menyiram kloset secara otomatis. Kemudian untuk menu makanan di restorasi kereta, saya mencoba menu nasi kulit ayam crispy. Dengan isinya yaitu ada nasi, telur dadar, dan kulit ayam crispy-nya. Untuk rasanya cukup oke, cuma untuk kulit ayamnya terlalu asin teman-teman. Dan untuk harganya Rp32.000 saja. Sampai di stasiun Cirebon Perujakan pada jam 7:40. Perjalanan kali ini sudah memasuki wilayah Jawa Barat teman-teman. Di stasiun Cirebon Perujakan, kereta api Motis Lebaran Tengah berhenti normal, seperti layaknya kereta ekonomi yang lainnya. Karena mayoritas perjalanan kereta api di Cirebon Perujakan ini dilayani oleh kelas ekonomi dan kelas campuran. Sedangkan untuk stasiun Cirebon Kejaksaan mayoritas perjalanannya dilayani oleh kelas eksekutif.
berkenan di stasiun Arjawinangun, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal di dalam rangkaian kereta. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Dan kami mohon maaf. Jam 8:09, perjalanan kereta api Motis Lebaran berhenti di stasiun Arjawinangun. Dan ada penumpang yang turun di stasiun ini ya teman-teman. Nah, untuk kereta Motis yang saya naiki, di video sebelumnya juga berhenti melayani naik dan turun penumpang di stasiun Arjawinangun ini ya teman-teman. Dan kalau nggak salah hanya ada beberapa kereta api yang berhenti reguler di stasiun ini ya teman-teman.
Menjelang akhir perjalanan dengan kereta api Motis Lebaran Tengah kali ini, dari Lempuyangan hingga saat ini, untuk kereta nomor 5 yang saya naiki cukup enak suspensinya. Tidak terlalu berisik karena tidak banyak yang lalu lalang buka pintu. Dan enak untuk tidur karena sepi ya teman-teman. Lalu untuk fasilitas selama perjalanan berfungsi dengan baik. AC, colokan listrik, hingga toiletnya pun juga bersih, tanpa ada kendala sama sekali. Ya seperti standar layaknya kereta api PSO atau subsidi teman-teman. Dan untuk kecepatan kereta api Motis Lebaran Tengah kali ini dibatasi hingga 90 km per jam saja. Kalau di trip saya kemarin naik Motis Nataru di rute yang sama, itu kecepatannya bisa sampai 100 km per jam. Kemudian untuk pemberhentian kereta api Motis Lebaran di jam keberangkatan paling pagi dari Jogja atau di jam setengah 3 pagi ini nggak terlalu banyak persilangan atau susulan. Dan tergolong di perjalanannya santai dibandingkan dengan kedua kereta Motis lainnya. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mengikuti perjalanan saya kali ini hingga akhir. Semoga tayangan video kali ini bermanfaat dan bisa jadi pilihan perjalanan teman-teman sekalian. Dan semoga kereta api Motis tetap beroperasi terutama hari besar nasional di tahun berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar update seputar perjalanan bersama transportasi umum. Sampai jumpa di video berikutnya.